Halo, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi organizing, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi manajemen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama ada Imade Artawan dengan nomor absen 25. Yang kedua ada Inyoman Praditya Wijaya dengan nomor absen 12. Dan yang ketiga ada Madeoga Purwadikan dengan nomor absen 11. Yang keempat ada Komang Ikrar Satria Laksana nomor absen 31. Dan yang terakhir ada Igusti Agung Cahyana Dharma Putra nomor absen 15. Pengertian organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Prinsip dasar organizing. Adapun prinsip yang mendasari organizing, yaitu satu, seseorang yang duduk di satuan organisasi harus memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan kemauan. 2. Memiliki karakter, yaitu sikap dan kepribadian yang sesuai dengan hal-hal pokok dalam berorganisasi. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor yang mendasari kekuasaan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stunner, Freeman, dan Gilbert, pada tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau source of power, yakni yang pertama ada reward power, atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua ada sorchive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima ada referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kewenangan. Jadi, definisi kewenangan yang tertera pada slide ini ada dua. Yang pertama menurut buku manajemen by Robbins dan menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang kewenangan. Jadi yang pertama, menurut buku manajemen by Robbins. Dalam buku manajemen by Robbins ini, kewenangan adalah hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberitahu orang terkait apa saja yang harus dilakukan dan untuk mengharapkan mereka melakukannya. Dan selanjutnya ada menurut para ahli, menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell dalam bukunya yang berjudul The Principles of Management Authority, kewenangan adalah suatu hak untuk memerintah ataupun bertindak. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kewenangan. Dikutip dari buku Management by Robbins, ada dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan garis atau line authority dan juga kewenangan staff atau staff authority. Jadi yang pertama adalah kewenangan garis atau line authority. Wewenang garis adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atas tercapainya tujuan. Dan kedua, kewenangan staff atau staff authority. Wewenang staff adalah kekuasaan dan hak hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu lini supaya bekerja dengan efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian tanggung jawab. Berdasarkan KBBI atau yang biasa disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sendirian. Pengertian tanggung jawab. Menurut para ahli seperti Gregory Bradshaw,
mengenai tanggung jawab, yaitu setiap orang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif dan berguna. Jika seorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya, baik dapat memberikan keuntungan bagi diri maupun malah merugikan dirinya. Pengertian delegasi manajemen. Delegasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian merupakan alokasi atau pembanan tugas, wewenang, dan peminatan akan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Untuk efektifnya pendelegasian ada beberapa syarat. 1. Rencana dan kebijaksanaan harus jelas. 2. Tugas dan wewenang harus dibatasi dengan yang diharapkan. 3. Orang yang diberi tugas disiplin yang terbaik. 4. Komunikasi secara terbuka. Dan 5. Sistem pengawasan perlu diciptakan. Tujuan delegasi. Adapun tujuan dari dilaksanakannya delegasi tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang ada dalam perusahaan. 2. Untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan tidak terbengkalai karena pimpinan berada di tempat. 3. Untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat. 4. Untuk memberi peran pada individu di perusahaan itu. 5. Untuk memberikan motivasi pada karyawan agar bisa lebih fokus pada target yang harus diraih. Kesimpulan dari pembahasan di atas, khususnya mengenai fungsi manajemen yaitu perorganisasian, maka kami dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut, dan dapat dijelaskan dalam beberapa bidang seperti kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi manajemen.